Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan spiritual yang luar biasa. Sebuah kisah yang penuh dengan pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Baik itu dengan amal perbuatan, sabar, atau ketulusan hati. Karena setiap langkah yang kita ambil dengan niat yang baik akan mendatangkan pahala dan rahmatnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap Rasulullah yang telah membawa kita kepada petunjuk yang terang. Pendeta Samuel Rhodes menjalani kehidupannya di kota kecil pesisir New Jersey dengan penuh kedamaian, dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan ketaatan dalam iman Kristen. Setiap hari, ia memimpin kebaktian di gereja, membimbing jemaatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab dan menjalani hidup yang penuh kasih sayang dan pelayanan kepada sesama. Di balik wajah yang ramah, Samuel merasa ada kekosongan yang tak terucapkan dalam dirinya, sebuah rasa bahwa ada yang kurang dalam pengajaran agama yang ia jalani. Emma, istrinya yang penuh perhatian, selalu mendukung setiap langkahnya, merasa bahwa suaminya adalah sosok yang sempurna dalam menjalani peran sebagai pendeta. Namun, di balik dukungan itu, Emma juga merasakan ada hal yang belum terjawab dalam perjalanan iman mereka, meski ia enggan untuk menyelidikinya lebih jauh. Jemaat yang setia juga memberikan semangat, tetapi Samuel tak bisa mengabaikan perasaan ragu yang mulai mengusik pikirannya setiap kali ia membaca kitab Injil. Pada suatu pagi yang cerah, Samuel berbincang dengan Nathaniel Green, seorang anggota gereja yang sudah lama mengenalnya, tentang keresahan batinnya. Nathaniel menyarankan Samuel untuk memperdalam pengetahuan agama lain dan membuka pikirannya agar bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun ragu, Samuel menerima saran tersebut, berpikir bahwa mungkin pencarian lebih jauh akan membawanya pada kedamaian yang lebih dalam. Namun, tak ada yang menyangka bahwa perjalanan pencarian ini akan mengarah pada perubahan besar dalam hidup Samuel, yang bermula dari kejadian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pada suatu sore yang tenang, Samuel memutuskan untuk pergi memancing sendirian di laut, jauh dari keramaian kota, berharap mendapatkan ketenangan dan jawaban atas kegelisahannya. Laut yang luas dengan deburan ombaknya memberi ketenangan tersendiri bagi Samuel. Namun ada perasaan aneh yang mengusik saat ia merasakan angin yang semakin kencang. Tanpa ia sadari, badai kecil mulai mengumpul di kejauhan, ombak-ombak besar datang dengan cepat, memaksa Samuel untuk berjuang keras mempertahankan keseimbangannya di atas perahu. Tak lama setelah itu, ombak besar menghantam perahu Samuel, memaksanya terjatuh ke dalam laut yang gelap, dengan arus yang sangat kuat menariknya semakin jauh dari pantai. Samuel berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi perasaan putus asa mulai merayap, terutama ketika ia merasa tenggelam dalam gelapnya lautan. Saat itulah ia mulai berdoa dengan penuh ketulusan, meminta Tuhan untuk menyelamatkannya, meski perasaan bahwa Tuhan mungkin tidak mendengarnya pun mulai menghantui. Keajaiban tiba-tiba terjadi ketika sebuah cahaya terang muncul dari bawah laut, mengangkatnya kembali ke permukaan, seolah-olah sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri sedang memandu jalannya. Begitu sampai ke pantai, Samuel terengah-engah, tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seakan ia baru saja diselamatkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dengan kebingungan dan rasa heran yang mendalam, Samuel menyadari bahwa kejadian ini bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan sebuah peringatan atau petunjuk yang lebih besar. Dalam keheningan malam itu, Samuel merasa sesuatu yang lebih besar sedang berbicara padanya, dan ia harus mencari tahu apa arti dari kejadian aneh ini dalam hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian di laut, Samuel tidak bisa berhenti memikirkan kejadian aneh yang menimpa dirinya, dan perasaan ingin mencari tahu lebih dalam tentang makna di baliknya semakin kuat. Ia memutuskan untuk membaca kitab-kitab agama yang berbeda, mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang Al-Quran, kitab yang selama ini ia anggap asing dan jauh dari ajaran yang ia kenal. Ketika membuka terjemahan Al-Quran, matanya tertuju pada surah Ar-Rahman, yang berbicara tentang rahmat Tuhan yang meliputi seluruh alam semesta, dan kalimat-kalimatnya terasa begitu akrab dalam hatinya. Samuel merasa ada keajaiban dalam setiap kata yang ia baca, terutama tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui ciptaannya yang indah, dan bagaimana segala sesuatu di dunia ini merupakan tanda dari kekuasaan Tuhan. Semakin ia membaca, semakin dalam rasa percaya dirinya terhadap kebenaran yang terkandung dalam ajaran tersebut, dan ia merasa seolah-olah semua pertanyaan hidupnya mulai menemukan jawaban. Perasaan ini semakin kuat, seolah-olah surah Ar-Rahman memberikan pemahaman baru tentang hidup, Tuhan, dan ciptaannya,
yang jauh lebih luas daripada yang pernah ia pelajari dalam Kristen. Samuel mulai merenung tentang kehidupan dan agama, merasa ada kerinduan untuk lebih memahami rahmat Tuhan secara lebih dalam dan menyeluruh, bukan hanya dalam satu perspektif saja. Meskipun perasaan ini begitu kuat, Samuel merasa bimbang, khawatir akan reaksi orang-orang sekitar, terutama Emma, jika ia mulai mempertanyakan imannya yang lama. Ia merasa semakin terdorong untuk menggali lebih dalam tentang Islam dan mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana ajaran ini bisa menjawab keresahannya. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga harapan, Samuel menyadari bahwa ia sedang berada pada titik balik dalam hidupnya, dan perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Samuel merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk lebih mendalami Islam, dan ia mulai mengunjungi berbagai sumber, membaca lebih banyak literatur, dan mencari tahu lebih dalam tentang ajaran yang mulai memikat hatinya. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengan Rania Alvaro, seorang wanita muslim yang baru saja pindah ke kota, yang dengan sabar menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam kepada Samuel. Rania menjelaskan tentang tauhid, yaitu konsep keesaan Tuhan dalam Islam, yang terasa sangat menyentuh hati Samuel, karena ajaran ini tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga tentang kasih-Nya yang meliputi seluruh alam semesta. Semakin ia mendengar penjelasan Rania, semakin dalam perasaan bahwa ajaran Islam lebih bisa menjawab kebingungannya, terutama mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan. Pada suatu sore, Samuel mengajak Emma untuk berbicara tentang perasaannya yang semakin kuat terhadap Islam, berharap istrinya bisa mengerti dan menerima pencariannya. Emma, meski terkejut dan cemas, mendengarkan dengan penuh perhatian, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya, takut bahwa suaminya akan meninggalkan keyakinan mereka yang telah lama dijalani bersama. Namun, Samuel tetap merasa bahwa Islam memberikan kedamaian yang lebih dalam, dan ia mulai merenungkan bagaimana ia bisa menjalani hidup yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang ia pelajari. Pada suatu malam yang sunyi, Samuel bermeditasi sendiri di kamarnya, memikirkan tentang perjalanan rohaninya dan bertanya-tanya apakah ia bisa menerima perubahan besar dalam hidupnya. Ia teringat kembali pada pengalaman ajaib di laut, yang membuatnya merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya ke jalan ini, dan ia merasa bahwa keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dengan tekad yang semakin kuat, Samuel merasa bahwa ia harus melakukan langkah besar ini, untuk mencari kebenaran dan mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Ketika perasaan Samuel semakin jelas tentang keinginannya untuk berpindah agama, ia merasakan ketegangan batin yang semakin besar, bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan keyakinannya yang lama. Meskipun begitu, ia merasa tidak bisa mengabaikan perasaan damai yang ia rasakan setiap kali ia merenungkan ajaran Islam, dan ia mulai merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu membaca Al-Quran, merenung tentang setiap ayat yang ia baca, dan menemukan bahwa banyak hal yang ia percayai sebelumnya mulai tidak lagi memberi kepuasan batin. Pada suatu hari, Samuel kembali berdiskusi dengan Nathaniel Green tentang kebingungannya, berharap sahabat lama itu bisa memberinya pandangan yang lebih jelas. Nathaniel, yang sudah lama mengenal Samuel, dengan bijaksana berkata bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya sendiri, dan yang terpenting adalah menemukan kedamaian batin dan kebenaran yang sejati. Kata-kata Nathaniel membuka mata Samuel untuk menyadari bahwa ia tidak harus takut pada perubahan, karena mencari kebenaran adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Namun, meskipun hatinya semakin mantap, Samuel merasa khawatir tentang reaksi jemaat dan keluarga besarnya jika mereka mengetahui keputusan besar yang ia ambil. Ia juga merasa ragu apakah Emma akan menerima keputusan tersebut, karena ia tahu betapa pentingnya keyakinan Kristen dalam hidup istrinya. Di tengah kebingungannya, Samuel merasa bahwa ia harus mengikuti jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, bahkan jika itu berarti melepaskan banyak hal yang sudah ia anggap bagian dari hidupnya selama ini. Dengan tekad bulat, Samuel memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan memulai perjalanan hidup baru sebagai seorang Muslim, meskipun ia tahu ini akan mengubah segalanya. Pada suatu malam yang tenang, Samuel memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid yang terletak di pinggiran kota, tempat di mana ia pertama kali mendengar tentang Islam secara lebih dalam dari Rania. Di sana, dengan hati yang penuh keraguan namun juga keyakinan, Samuel mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang hampir bergetar, mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim. Dalam momen itu, ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seperti beban yang selama ini menekannya akhirnya terangkat, dan ia merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Rania dan beberapa jamaah lainnya menyaksikan momen bersejarah itu dengan penuh haru, mengiringi Samuel dalam perjalanan spiritualnya yang baru. Ketika Samuel keluar dari masjid itu,
Ia merasa dunia tampak berbeda, lebih terang, lebih penuh kasih, dan lebih penuh harapan, meski ia tahu bahwa banyak tantangan yang akan datang. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan hidup yang lebih sejati, dan segala kebingungannya kini mulai terjawab dalam bentuk yang lebih sederhana namun lebih mendalam. Namun, Samuel tahu bahwa ia harus berbicara dengan Emma dan jemaatnya tentang perubahan ini, meskipun ia khawatir akan reaksi mereka terhadap keputusan besar yang telah ia ambil. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Samuel memutuskan untuk mengundang mereka untuk berkumpul di gereja, berharap bisa menjelaskan perasaannya dan mengajak mereka untuk memahami perjalanan spiritual yang ia jalani. Ia tahu bahwa ini akan menjadi langkah yang penuh risiko, tetapi ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk berbagi kebenaran yang ia temukan, meski ia tahu bahwa ia mungkin harus menghadapi penolakan. Dengan penuh doa dan harapan, Samuel bersiap untuk mengungkapkan langkah besar dalam hidupnya kepada orang-orang yang ia cintai dan hormati. Sejak peristiwa ajaib di laut, Samuel merasa ada sebuah kekosongan dalam dirinya, sesuatu yang tak terucapkan, yang terus mengganggu pikirannya, seperti sebuah pesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Pada suatu malam, setelah berdoa dalam keheningan, Samuel tertidur dan mengalami sebuah mimpi yang sangat nyata, di mana ia kembali berada di tengah laut yang luas, ombak besar mengelilinginya, dan cahaya terang menyelamatkannya. Dalam mimpinya itu, sebuah suara lembut membisikkan kata-kata yang begitu dalam, membuat hatinya bergetar, dan kata-kata itu sangat akrab, seperti sebuah pesan yang sudah lama ia tunggu. Ketika Samuel terbangun, ia merasa sangat terpengaruh oleh mimpi tersebut, seolah suara itu telah menuntunnya untuk memahami sesuatu yang lebih besar, dan ia teringat pada surah Ar-Rahman dalam Al-Quran yang berbicara tentang rahmat Tuhan yang meliputi seluruh alam. Samuel tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin membara dalam dirinya, merasa bahwa mimpi tersebut adalah sebuah petunjuk, sebuah pencerahan yang harus ia gali lebih dalam. Dengan langkah penuh tekad, ia mulai mencari terjemahan Al-Quran di perpustakaan kota dan memulai membaca surah Ar-Rahman, terpesona dengan setiap kalimat yang ia baca, terutama tentang rahmat dan kasih sayang Tuhan yang tak terhingga. Setiap ayatnya terasa sangat mengena di hati Samuel, dan ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam agama yang selama ini ia anut. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang mulai terjawab, dan ia merasa seolah-olah setiap bagian dari hidupnya yang terasa hampa, kini mulai dipenuhi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan alam semesta. Surah Ar-Rahman menjadi kunci bagi Samuel untuk membuka tabir pemahamannya tentang Islam, dan ia mulai merasakan bahwa ajaran ini tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang cara hidup yang lebih sesuai dengan kasih sayang Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan kebingungan yang bercampur, Samuel menyadari bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan ia merasa bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh, meskipun itu berarti harus meninggalkan banyak hal yang telah ia percayai sebelumnya. Meskipun Samuel semakin yakin dengan jalan yang ia pilih, ia merasakan kesendirian yang mendalam, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai terasa asing, dan ia mulai merasa terasing dari keyakinannya yang lama. Ia merasa perlu untuk berbicara dengan seseorang yang dapat memahami perasaannya, dan tidak ada orang lain yang lebih tepat daripada Nathaniel Green, sahabat lama yang sudah mengenalnya dengan baik. Dalam sebuah percakapan malam yang panjang, Samuel menceritakan keraguannya tentang keyakinan Kristen yang telah ia jalani selama ini, serta ketertarikannya terhadap Islam yang ia pelajari dari surah Ar-Rahman. Nathaniel mendengarkan dengan cermat, memberikan pandangannya yang bijaksana, dan menyarankan Samuel untuk membuka pikiran dan belajar lebih banyak tentang ajaran-ajaran lain, tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Hanya dengan pikiran terbuka, kamu bisa menemukan apa yang benar-benar membuat hatimu damai, kata Nathaniel dengan lembut, dan Samuel merasa bahwa sahabatnya itu benar, meskipun ia merasa takut dan bingung. Pada hari-hari berikutnya, Samuel mulai melangkah lebih jauh dalam pencariannya, memutuskan untuk bertemu dengan Rania Alvaro, seorang wanita muslim yang baru pindah ke kota dan yang selama ini ia dengar memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam. Rania menyambut Samuel dengan ramah dan sabar menjelaskan tentang Islam, mulai dari keyakinan akan keesaan Tuhan, tauhid, hingga pentingnya hidup dengan penuh kasih dan rahmat kepada sesama. Samuel merasa terkesan dengan penjelasan Rania, terutama tentang bagaimana Islam mengajarkan manusia untuk selalu mencari hikmah dalam setiap peristiwa kehidupan, sebuah konsep yang ia rasa sangat menenangkan. Setiap kata yang diucapkan Rania terasa menyentuh batinnya, dan ia merasakan suatu kedamaian yang belum pernah ia alami dalam agama Kristen, seolah-olah ia sedang menemukan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Dengan semakin terbukanya hatinya terhadap Islam, Samuel merasa semakin yakin bahwa perjalanan spiritualnya yang baru ini adalah langkah yang tepat, meskipun ia tahu bahwa ia harus menghadapi banyak tantangan dalam langkah lebih jauh.
Samuel semakin dalam menyelami ajaran Islam, mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, dan mulai merasakan kedamaian yang luar biasa setiap kali ia membaca ayat-ayat tersebut. Pada suatu pagi, ia teringat kembali pada kejadian di laut yang mengubah hidupnya, dan kini ia merasa bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Samuel merasa bahwa surah Ar-Rahman, yang membahas tentang rahmat Tuhan yang meliputi segala ciptaannya, telah membuka hatinya untuk menerima kebenaran yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setiap kali ia berdoa, ia merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang lebih dekat dan lebih nyata, seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya melalui setiap ayat yang ia baca. Semakin Samuel merenung, semakin ia merasa bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang penuh dengan kasih, rahmat, dan kedamaian yang meliputi seluruh alam semesta. Namun, di tengah kedamaian ini, Samuel merasa cemas tentang bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya, terutama Emma, yang telah lama mendampinginya dalam iman Kristen. Ia tahu bahwa keputusannya untuk memeluk Islam tidak akan mudah diterima oleh banyak orang, namun perasaan hatinya sudah sangat jelas. Ia merasa bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh. Samuel berbicara dengan Emma tentang perasaannya yang semakin kuat terhadap Islam, berharap istrinya bisa mengerti dan menerima pencariannya yang sudah berjalan begitu jauh. Meskipun Emma terkejut dan khawatir, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami perubahan yang sedang dialami oleh suaminya, meskipun ia sendiri merasa bingung. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Samuel tahu bahwa ia harus terus melangkah maju, bahkan jika itu berarti harus menghadapi penolakan, karena ia merasa bahwa kedamaian yang ia rasakan adalah suatu anugerah yang harus diterimanya dengan penuh keyakinan. Setelah berbicara dengan Emma, Samuel merasa semakin yakin dengan keputusan yang akan ia ambil, meskipun ia tahu bahwa hal ini akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidupnya. Ia merasa bahwa Islam memberikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh dalam pencariannya akan kebenaran. Namun, Samuel juga merasa bimbang tentang bagaimana ia akan diterima oleh jemaat dan keluarganya setelah keputusan besar ini terungkap. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Samuel berdoa untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, merasa bahwa Tuhan sedang menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Ketika ia bangun pada pagi hari, ia merasa seolah-olah ada kejelasan yang datang kepadanya, dan ia tahu bahwa saatnya untuk membuat keputusan besar telah tiba. Dalam hatinya, Samuel merasa bahwa ia tidak bisa lagi berpegang pada keyakinannya yang lama, karena ia telah menemukan kedamaian yang lebih besar dalam ajaran Islam. Dengan tekad yang bulat, Samuel memutuskan untuk mengucapkan syahadat, meskipun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang penuh risiko, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang datang dari dalam dirinya, dari kedalaman hatinya yang paling tulus, dan ia tidak bisa menahan lagi untuk tidak mengikuti jalan ini. Ketika Samuel akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat, ia merasakan beban yang selama ini menekannya akhirnya terlepas, dan ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Samuel tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat dalam pencarian kebenaran dan kedamaian yang sejati. Samuel duduk di kamar gereja yang sepi, merenung dalam kebingungannya. Di hadapannya, terbuka Al-Quran yang baru ia baca beberapa waktu terakhir, tetapi hatinya terasa terbelah, diliputi keraguan yang tak bisa diungkapkan. Selama ini, ia telah mengabdikan hidupnya untuk ajaran Kristen, namun keyakinan baru yang ia temui membuatnya merasa semakin tidak nyaman dengan perannya sebagai pendeta. Ia mulai meragukan ajaran-ajaran Kristen yang dulu ia anggap tak tergoyahkan, dan pertanyaan-pertanyaan muncul di benaknya tentang makna hidup, Tuhan, dan keselamatan yang tak pernah ia dapatkan jawabannya secara memadai. Di tengah kebingungannya, ia sering merasakan ketenangan yang datang setelah membaca surah Ar-Rahman, ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang dan rahmat Tuhan yang meliputi seluruh alam, seolah menuntunnya pada sebuah pencerahan yang belum pernah ia rasakan. Ketika ia mengenang kembali kejadian di laut, Samuel merasa bahwa itu bukan kebetulan belaka. Itu adalah tanda dari Tuhan yang mengarahkannya pada jalan yang baru, dan ia merasa kedamaian dalam hatinya semakin mendalam. Keajaiban itu, yang selama ini ia anggap sebagai momen kebetulan, kini terasa sebagai sebuah petunjuk ilahi, seolah Tuhan menginginkan ia mencari kebenaran yang lebih besar daripada apa yang ia kenal selama ini. Meski banyak keraguan dan ketakutan yang muncul, Samuel merasa semakin yakin bahwa Islam menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, kehidupan, dan tujuan manusia di dunia ini. Meskipun keputusan untuk beralih keyakinan bukanlah hal yang mudah,
Samuel merasa bahwa ia harus mengikuti kata hati dan memilih jalan yang membawa kedamaian yang sejati. Samuel berdoa dengan penuh ketulusan, memohon petunjuk dari Tuhan agar diberikan kekuatan untuk melewati pergumulan batin ini, dan untuk menerima kebenaran yang baru ia temui dengan hati yang tulus. Setelah banyak berpikir dan merenung, Samuel sadar bahwa untuk mencapai kedamaian batin yang sejati, ia harus melepaskan keyakinan lama dan menerima Islam dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan. Pada malam yang tenang, di sebuah masjid kecil yang terletak di pinggiran kota, Samuel datang dengan tekad bulat untuk mengucapkan kalimat syahadat, mengikrarkan dirinya sebagai seorang Muslim. Ia merasa sangat terharu dan emosional, seolah seluruh hidupnya telah dipersiapkan untuk momen ini, dan hati yang penuh kebimbangan kini dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Di hadapan beberapa jamaah yang hadir, termasuk Rania yang telah menjadi temannya dalam perjalanan ini, Samuel mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang penuh keyakinan dan ketulusan. Ketika kalimat syahadat terucap dari bibirnya, ia merasa seolah-olah beban hidupnya yang lama terlepas begitu saja, dan hati yang dulunya penuh keraguan kini dipenuhi dengan rasa damai yang luar biasa. Rania dan jamaah lainnya menyaksikan momen itu dengan penuh haru, melihat seorang pria yang dulu seorang pendeta Kristen kini memeluk Islam dengan penuh keyakinan dan ketulusan. "Selamat datang di jalan yang penuh cahaya, Samuel," kata Rania dengan suara yang lembut. Dan Samuel merasakan sambutan hangat dari mereka yang telah menjadi saudara seiman. Namun, meskipun ia merasa lega dan damai dengan keputusan ini, Samuel tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai, dan ia merasa bahwa ia harus membawa pesan ini kepada jemaatnya di gereja. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Emma terlebih dahulu, berharap istrinya bisa menerima perubahan besar ini, meskipun ia tahu bahwa ini akan sangat sulit bagi Emma dan keluarganya. Samuel tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan kebenaran ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang membawa orang-orang terdekatnya untuk mengerti tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh tekad, Samuel tahu bahwa langkah besar ini akan membawa dampak besar dalam hidupnya, namun ia yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkannya untuk berbagi kebenaran ini dengan dunia, dimulai dengan jemaatnya sendiri. Samuel berdiri di altar gereja, matanya menyapu jemaat yang hadir, perasaan penuh haru menghiasi wajahnya. Hari itu adalah kebaktian khusus yang ia rencanakan dengan hati-hati, sebuah momen yang akan mengubah hidupnya dan jemaat yang hadir. Ia memulai kebaktian dengan kata-kata yang penuh kejujuran dan kerendahan hati, menceritakan perjalanan rohaninya yang penuh pergolakan, dari seorang pendeta Kristen hingga akhirnya memeluk Islam. "Saya merasa bahwa jalan yang saya pilih ini adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saya," ujar Samuel dengan suara bergetar. "Dan saya ingin berbagi dengan kalian semua kebenaran yang saya temui dalam Islam." Jemaat yang hadir terdiam, beberapa di antaranya terkejut, sementara yang lain merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Namun, mereka tetap mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun perasaan mereka campur aduk. Samuel menceritakan bagaimana ia merasa dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan spiritualnya, melalui peristiwa di laut yang membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang rahmat Tuhan yang tak terbatas, seperti yang dia temukan dalam surah Ar-Rahman. "Islam mengajarkan saya bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Inilah yang saya rasakan dalam hati saya," kata Samuel, menatap jemaat dengan penuh keyakinan. Meskipun banyak yang merasa terkejut, beberapa jemaat mulai membuka hati mereka, mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh Samuel, seolah-olah mereka merasakan ketulusan dan kedamaian yang ada dalam dirinya. Samuel, dengan penuh tekad dan keberanian, melanjutkan dengan mengundang jemaat yang hadir untuk mengucapkan syahadat, sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap kebenaran yang ia temukan. Awalnya, suasana di gereja terasa hening dan tegang, namun seiring dengan berjalannya waktu, satu persatu, jemaat mulai berdiri, mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang penuh ketulusan dan keyakinan. Keajaiban terjadi di depan mata Samuel, ketika ia melihat banyak orang yang telah lama mengenalnya sebagai pendeta Kristen kini dengan tulus mengucapkan syahadat, mengikuti jejaknya dalam memeluk Islam. Momen itu menjadi sejarah yang akan dikenang sepanjang hidupnya. Saat kalimat syahadat terakhir terucap, suasana gereja yang tadinya penuh kebingungan kini berubah menjadi penuh kedamaian dan ketenangan. Jemaat yang hadir kini saling berpelukan, menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sangat besar dan penting dalam hidup mereka. Samuel merasakan perasaan yang sulit digambarkan, sebuah kedamaian yang sangat mendalam, seolah-olah semua pertanyaan dan kebimbangan yang pernah ada dalam dirinya kini telah terjawab dengan sempurna. Rania, yang hadir di sisi Samuel, melihat momen ini dengan penuh haru, menyaksikan betapa besarnya perubahan yang terjadi, tidak hanya pada Samuel, tetapi juga pada seluruh jemaat yang telah bersyahadat. "Ini adalah anugerah dari Tuhan,"
kata Rania dengan suara penuh emosi. Hari ini adalah hari yang akan dikenang sepanjang hidup kita. Sebagian besar jemaat masih tertegun, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami, namun mereka merasakan perubahan dalam hati mereka, sebuah kedamaian yang sebelumnya tidak mereka kenal. Hari ini kita semua telah menemukan kebenaran, dan jalan ini adalah jalan yang penuh dengan rahmat dan kasih Tuhan, ujar Samuel, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Samuel merasa seperti telah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan keraguan, namun kini ia merasa bahwa ia berada di tempat yang benar, bersama orang-orang yang berbagi perjalanan yang sama. Pada saat itu, ia memandang jemaat yang kini bukan hanya saudara dalam iman, tetapi juga saudara dalam pencarian kebenaran yang sejati. Keputusan yang mereka buat hari itu bukan hanya tentang mengikuti ajaran agama, tetapi tentang mencari kedamaian batin yang sejati dan menjalani hidup yang penuh kasih sayang dan rahmat Tuhan. Dengan hati penuh rasa syukur, Samuel tahu bahwa momen ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan bersama dengan saudara-saudaranya dalam iman, menuju jalan yang penuh dengan cahaya dan kedamaian. Bersama dengan Emma, yang akhirnya menerima perjalanan spiritualnya, Salim mulai membentuk sebuah komunitas muslim kecil di kota mereka, yang terdiri dari jemaat yang telah memeluk Islam setelah kebaktian syahadat massal itu. Mereka belajar bersama, membaca Al-Quran, dan mendalami ajaran Islam dengan penuh rasa takzim, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam suasana yang penuh kasih dan penghormatan. Salim merasakan kedamaian yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya kini dipenuhi dengan petunjuk dan rahmat Tuhan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kegiatan ibadah, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdiskusi tentang hakikat kehidupan yang lebih luas. Setiap amal perbuatan mereka dipenuhi dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah perjalanan mereka, Salim dan Emma semakin memahami bahwa pencarian kebenaran bukanlah soal menemukan agama yang paling benar, tetapi tentang kedekatan dengan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki rahmat bagi seluruh umat manusia. Mereka juga merasakan betapa pentingnya menjalin persaudaraan dengan sesama, menghormati perbedaan, dan saling membantu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang antar sesama. Salim sering merenung tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Bagaimana dari seorang pendeta Kristen yang taat, ia bisa menemukan kebenaran dalam Islam, sebuah jalan yang penuh dengan rahmat dan pencerahan. Iman yang sejati, kata Salim suatu hari kepada jemaatnya, tidak terbatas pada satu agama saja. Iman sejati datang dari pencarian kebenaran yang mendalam, yang membawa kita kepada Tuhan yang Maha Esa dengan hati yang penuh kasih. Dengan penuh rasa syukur, Salim menyadari bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang, namun ia kini merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya, dan ia bertekad untuk terus hidup dengan penuh kasih dan rahmat-Nya, menyebarkan kedamaian kepada sesama.